Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Teman-teman semua yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana kabarnya hari ini? Kaifa halukum? Masya Allah, semoga selalu senantiasa diberikan Allah subhanahu wa ta'ala semangat dalam menuntut ilmu. Refleksi terlebih dahulu teman-teman karena Allah subhanahu wa ta'ala sembari kita merefresh materi di pertemuan sebelumnya. Kita membahas jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah yang dikenal dengan istilah kalimat nominal. Jumlah ismiyah dalam bahasa Arab adalah kalimat yang diawali dengan isim atau diawali dengan kata benda, dan komponen penyusunnya yang paling sederhana itu ada dua. Yang pertama, kata benda tersebut dijadikan sebagai mubtada, dan kata benda yang kedua dijadikan sebagai khobar. Jadi minimal kalimat dalam bahasa Arab itu ada dua isim, dua kata benda. Yang pertama bisa dijadikan sebagai mubtada dan sesuai, dan yang kedua bisa dijadikan sebagai khobar. Dan kemarin kita sudah membahas, teman-teman yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang disebut sebagai mubtada adalah ismun marfu'un fi awwalil jumlati, yaitu isim kata benda yang dibaca marfu, terletak di awal kalimat. Kemudian kita berikan satu tambahan agar supaya lebih jelas kedudukannya sebagai mubtada, yaitu dengan adanya satu syarat lagi, yaitu harus berbentuk apa? Ma'rifah. Dan itu termasuk syarat utama. Meskipun nanti kalau belajar sudah lanjutan boleh kok mubtada tidak ma'rifah. Betul-betul nakirah pun juga boleh, nggak ada masalah. Kemudian khobar, teman-teman buka ya, kita akan memasuki khobar. Khobar, penulis itu menjelaskan seperti ini: ismun marfu'un yakunu ma'al mubtada'i jumlatan mufidatan. Disebut sebagai khobar yaitu isim atau kata benda yang dibaca marfu sudah yang bersatu dengan mubtada agar kalimat tersebut itu menjadi kalimat sempurna. Ini yang disebutkan oleh penulis. Tapi kita coba untuk menjelaskan dengan lebih sederhana lagi.
Kalimat yang diawali dengan isim, ini yang dikenal dengan nama jumlah ismiyah, punya dua komponen penting. Yang pertama disebut sebagai al-mubtada, atau kita kenal dengan nama subjek, tapi subjeknya berbeda dengan subjek pada jumlah fi'liyah yang ada pada fa'il, dan kemarin sudah kita sebutkan. Kemudian selanjutnya adalah al-khobar, yang kita kenal dengan nama predikat. Teman-teman mengenal Allah Subhanahu wa taala. Khobar yang dijelaskan oleh penulis di dalam bukunya, beliau hanya sekedar membatasi khobar tersebut dari kata benda. Jadi kita di sini bisa mendapatkan tujuan utama dari kalimat nominal, karena kalimat nominal dalam bahasa Indonesia adalah kalimat yang tidak ada kata kerjanya sama sekali. Keseluruhannya semuanya itu menggunakan hanya kata benda saja atau isim saja tanpa ada kata kerja. Maka metode ini juga yang digunakan oleh penulis ketika beliau menyebutkan khobar atau kita kenal dengan nama predikat. Beliau sama sekali tidak menyinggung kata kerja, berbeda dengan jumlah fi'liyah atau yang kemarin kita sebut dengan nama kalimat apa? Verbal, kalimat yang di situ terdapat kata kerja. Disinilah penulis memberikan penjelasan mungkin sedikit berbeda dengan apa yang ada di buku atau kitab-kitab bahasa Arab yang lainnya. Karena sebenarnya dalam bahasa Arab yang namanya khobar atau predikat yang ada pada jumlah ismiyah, predikat yang ada pada jumlah ismiyah sebenarnya lebih kompleks. Sebenarnya lebih apa? Lebih kompleks, berbeda dengan jumlah fi'liyah. Kita pernah belajar jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu ada subjeknya, ada predikatnya, ada pelakunya, ada predikat. Predikatnya harus kata kerja. Kalau jumlah fi'liyah, predikatnya pasti kata kerja. Kata kerja kalau fi'liyah. Oke. Sementara jumlah ismiyah dalam bahasa Arab sebenarnya predikatnya yang menjelaskan subjeknya itu kompleks. Bisa kata benda, bisa kata kerja, bahkan bisa sebuah kalimat. Semuanya bisa dijadikan sebagai apa? Khobar. Ana ulangi biar teman-teman nyambung. Di pertemuan sebelumnya, oh iya boleh, afwan. Jazakumullah khairan. Kita berikan gambaran biar teman-teman nggak bingung. Kita ulang sedikit pada jumlah fi'liyah. Afwan ya, nggak cukup. Jazakumullah khairan. Pada jumlah fi'liyah, teman-teman bisa melihat kembali pada catatan. Jumlah fi'liyah itu punya dua komponen penting. Ini yang disebut kalimat verbal. Yang mana di sini terdapat fi'il atau kata kerja. Jadi kalimatnya diawali dengan kata kerja. Kemudian ada fa'il. Subjeknya. Fi'il, di sini fi'ilnya menjadi predikat. Oke. Dalam bahasa Arab, kalimat verbal atau jumlah fi'liyah itu adalah kalimat yang mana predikatnya kata kerja. Bedanya dengan bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa Arab predikatnya harus diletakkan di awal, di depan. Oke. Diletakkan di depan. Sementara dalam bahasa Indonesia tetap predikatnya harus selalu di belakang subjek. Ini perbedaannya. Sementara pada jumlah ismiyah,
dalam jumlah ismiyah, predikatnya sebenarnya itu lebih kompleks ketimbang predikat yang ada pada jumlah fi'liyah. Ini alasan kenapa orang Arab itu lebih senang berbicara dengan menggunakan bentuk jumlah fi'liyah, karena dia lebih simpel daripada menggunakan jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu lebih kompleks, khobarnya itu lebih kompleks ketimbang jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah predikatnya hanya dari fi'il. Sementara khobar pada jumlah ismiyah atau predikat pada jumlah ismiyah itu bisa dari kata benda, bisa dari kata kerja, bisa berbentuk sebuah kalimat, bisa berbentuk semi kalimat, bisa berbentuk apapun. Oleh karena itu, khobar yang disebutkan oleh penulis hanya satu potongan bagian dari predikat pada jumlah ismiyah, tidak mewakili secara keseluruhan. Oke, jadi di sini kita dapatkan catatan penting untuk teman-teman. Predikat yang disebutkan oleh penulis hanya bagian dari beberapa macam bentuk predikat pada jumlah ismiyah. Jadi yang disebutkan penulis benar nggak? Benar. Tapi tidak mewakili secara keseluruhan dari khobar pada jumlah ismiyah. Karena jumlah ismiyah khobarnya tidak hanya dari isim. Oke? Ini harus jadi catatan kita semuanya. Khobarnya tidak hanya dari. Kalau predikat pada jumlah fi'liyah pasti dari kata kerja. Begitu. Anda ulangi. Ini namanya kalimat verbal. Kalimat yang ada kata kerjanya. Dalam bahasa Arab predikatnya sama, dalam bahasa Indonesia sama-sama predikatnya adalah kata kerja. Bedanya cuman diletakkan di mana? Di depan. Oke? Sementara predikat dalam bahasa Arab pada dasarnya tidak dibatasi hanya pada isim. Sudah dapat belum nih teman-teman nih? Sebelum kita lanjutkan. Oke? Sudah dapat? Saya mau tanya nih, coba ulangi. Khobar predikat pada jumlah ismiyah, pertanyaannya terbatas pada isim atau tidak? Oke, kita semuanya harus setuju. Oke ya, sepakat semuanya. Tidak terbatas pada apa? Isim. Sementara jumlah fi'liyah predikatnya terbatas pada fi'il atau tidak? Oke, itu jawabannya. Jadi nanti ketika penulis menyebutkan khobar predikat itu disebutkan dengan menggunakan kata isim, ini bukan batasan. Beliau hanya memberikan contoh yang paling termudah bagi pemula. Khobar itu dibuatnya dari isim. Oke, bisa dipahami? Itu maksud penulis. Kemudian kita lanjutkan. Penulis belum menyebutkan khobar itu adalah ismun marfu'un, sebuah isim yang juga dibaca marfu. Oke, bisa dipahami? Yang mana kalimat itu bisa akan sempurna dengan adanya khobar tersebut. Jadi kalau hanya mubtada saja tanpa ada satu tambahan kata tersebut yang menjadi khobar atau predikat, maka tidak akan menjadi kalimat sempurna. Ini yang disebutkan oleh penulis. Kemudian kita tambahkan untuk teman-teman. Kita berikan tambahan. Berarti di sini kita berikan syarat pada khobar. Ingat, khobar tidak dibatasi
Jangan lupa. Nanti dikira ini salah, ini keliru nih ngajarkan. Oke ya. Yang pertama, sebagaimana disebutkan oleh penulis, khobar itu harus apa? Isim. Kedua, marfu. Tanda dasarnya apa? Dhammah. Ketiga, terletak setelah mubtada. Ada lagi yang penting di sini? Ya, harus apa? Nakirah atau indefinite. Apa tanda indefinite dalam bahasa Arab? Indefinite itu tandanya dengan tanwin. Tanwin adalah nun sukun yang dibaca tapi tidak ditulis. Misal di sini ya contohnya. Kitabun. Harusnya tulisannya begini. Kitabun. Nah, harusnya kalau ditulis tulisannya begini, kitabun, ada nun sukun, nun mati yang dibaca. Bun, ada nunnya, mati tapi tidak dituliskan. Oke, sekarang kita masuk pada materi, silahkan dibuka. Ini muqaddimahnya. Semoga bisa dimengerti. Sekali lagi, jangan salah teman-teman. Khobar itu sangat kompleks sekali. Dan pembahasannya paling terpanjang adalah pembahasan khobar sebenarnya. Jadi beliau hanya menyebutkan yang kira-kira bisa kita mengerti. Oke, teman-teman yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kita coba buka latihan. Yang pertama, dari mana? Dari ujung. Pak Anom, silahkan. Nomor 1. Ad-dawatu mamlu'atun. Apa artinya ad-dawatu? Hah? Tinta. Oke. Kalau ada alif lam, kita menerjemahkan tambahkan apa? Itu. Ingat, kalau ada alif lam, kita menerjemahkan tambahkan apa? Itu. Kalau tanwin, maka diterjemahkan, disesuaikan saja. Kalau tidak seorang, seekor, sebuah. Kalau berakal, benda hidup, berakal, seorang. Kalau tidak berakal, seekor. Kalau benda mati, sebuah. Dengan syarat kalau itu benda. Kalau ternyata itu sifat, kalau ternyata apa? Sifat, maka tidak cocok ditambahi kata-kata tersebut. Khusus hanya digunakan untuk apa? Ya, untuk benda. Bukan untuk sifat. Kira-kira penuh itu sifat atau benda? Sifat. Tandanya kita tahu itu sifat, cukup di depannya tambahkan kata yang. Kalau dimasukkan yang kok sesuai, itu berarti namanya sifat. Tinggi, yang tinggi. Gelas, yang gelas. Cocok nggak? Nggak cocok. Berarti gelas pasti bukan sifat. Tipis, yang tipis. Berarti sifat. Demikian cara untuk mengetahuinya. Oke, silahkan. Ad-dawatu mamlu'atun. Berarti kita menerjemahkannya apa? Tinta itu penuh. Oke. Silakan Pak. Tinta itu penuh. Ad-dawatu sebagai apa di situ berarti? Oke, mana tanda mubtada'nya? Pertama, harus berurutan, ya sampai hafal kita. Ya, isim dulu. Isim, terus
marfu. Terus terletak di depan. Oke. Satu lagi yang paling penting yang kemarin kita tambahkan, berbentuk apa? Ma'rifah atau definit. Ma'rifah, paham ma'rifah kemarin ya? Masih ingat ya? Ada alif lamnya di depan tuh ma'rifah. Ada alif lamnya, itu namanya ma'rifah. Ada alif lamnya. Mamlu'atun sebagai apa? Khobar. Coba sebutkan mana tanda khobarnya tadi. Isim pertama. Ini Pak, tadi sudah kita tulis. Isim, terus marfu. Kemudian ketiga boleh tanwin, tidak ada masalah, mamlu'atun. Terus terakhir oke. Jangan lupa nanti latihan terus menerus seperti itu. Silakan lanjut. Yang kedua, al-mizahu mudhirrun. Bercanda itu membahayakan. Oke, tanda mubtada'nya. Masyaallah. Iya. Terletak di awal kalimat. Ma'rifah. Satu lagi. Apa lagi? Marfu, berbentuk dhammah. Lanjut, mudhirrun. Ya. Isim. Iya. Nakirah. Apa? Ya, marfu yang belum. Oke. Tanda isimnya sudah jelas ya. Al-mizahu ada alif lamnya, mudhirrun ada tanwinnya. Lanjut, al-muallimu hadirun. Guru itu hadir. Al-muallimu sebagai mubtada. Ya. Ini isim. Ya. Di awal kalimat. Iya. Marfu. Iya. Ma'rifah. Oke, betul. Lanjut. Hadirun sebagai khobar. Iya. Isim. Marfu. Setelah mubtada. Oke, diterjemahkan guru itu hadir. Lanjut belakangnya dulu. Belakang beliau pakai batik ya. Silakan. Al-hawa'u mutajaddidun. Artinya apa di situ? Udara itu terbarukan begitu ya. Terbarukan. Iya, maksudnya udaranya itu berganti terus-terusan gitu. Jadi udara itu segar ya, boleh gitu. Al-hawa'u mutajaddidun. Silakan. Al-hawa'u sebagai apa? Mubtada. Mana tanda mubtada'nya di situ? Ya, bukan di awal isim. Boleh situ kalau jumlah isimnya. Isim. Ada? Ada apa? Oh iya, marfu. Dhammah di situ. Terus apalagi? Tadi udah disebutkan di awal kalimat 3. Satu lagi yang penting. Ma'rifah. Ada alif lamnya sekaligus itu penunjuk kalau memang betul-betul itu adalah isim. Karena ciri isim kemarin sudah kita jelaskan, ada alif lamnya, bisa ditanwinkan. Belakangnya beliau. Ya, silakan. At-tajiru aminun. Pedagang itu jujur. Ya, at-tajiru iya, isim marfu, terus iya, terus
Satu lagi? Ada alif lamnya, betul. Aminun. Khobar? Iya. Iya, betul. Isim. Terus satu lagi apa lagi? Oke, marfu. Dan selalu harus dibawa itu. Isim marfu, begitu. Harus selalu ke bawah. Isim marfu, gitu. Lanjut, Fadol. Ini dulu. Ini beliau kayaknya udah bisa. Nanti habis ini. Fadol silahkan. Pak Randi silahkan. Fadol. Iya. Iya. Terjemahnya apa? Orang miskin itu sedang membutuhkan. Iya, ini yang agak susah kan diterjemahkan. Orang miskin itu sedang membutuhkan. Padahal kita tahu kalau ada kata sedang dalam bahasa Indonesia berarti menunjukkan kata setelahnya itu apa? Kata kerja sebenarnya. Jadi bahasa Indonesia ternyata nggak bisa mewakili terjemahnya secara tekstual. Kalau diterjemahkan akhirnya berubah. Padahal kita sudah tahu tuh, muhtajun itu bukan kata kerja. Kita sudah belajar, tanda-tandanya kita sudah tahu kata kerja. Itu bukan ciri-ciri kata kerja. Tandanya apa? Ada tanwinnya dan menunjukkan kalau ada tanwin bukan kata kerja, tapi diterjemahkan ternyata tidak bisa diterjemahkan tekstual. Jadi bahasa kita nggak bisa menyamai apa? Bahasa Arab. Begitu. Sebenarnya diterjemahkannya bukan sedang membutuhkan. Orang miskin itu adalah orang yang membutuhkan sebenarnya, tapi tetap akhirnya butuh kata kerja juga ya kan. Tapi meskipun ya tadi itu yang paling sederhana sebenarnya. Lanjutkan. Al-faqiru mubtada, tandanya Mubtada'un alamatul mubtada ismun marfu'un fi awal kalimah wa huwa ma'rifah. Naam. Khabarun alamatul khabar ismun marfu'un ba'da mubtada'i wa huwa nakirah. Ya. Masya Allah, mumtaz ini. Lanjut. Silakan Pak Sis. Al-qida'u jadidun. Ya, diterjemahkannya berarti Sesuatu itu baru. Oke, kalau ada alif lam, terjemahnya tambah apa teman-teman? Itu. Karena seakan-akan kita menunjuk, memberikan kesan bahwa benda tersebut itu sudah kita ketahui. Jadi begitu. Tanpa menggunakan petunjuk tangan, setidaknya kita sudah saling mengerti dan memahami. Begitu. Silahkan, Pak. Al-qida'u mubtada isim marfu ma'rifah di awal kalimat. Jadidun khobar isim marfu setelah mubtada nakirah. Oke, Masya Allah. Lanjut, silahkan Pak. Al-hadiqatu fasihatun. Ya. Ya. Ma'rifah. Oke. Iya, betul. Terakhir mana? Terakhir. Siapa yang mau nyoba? Ayo Ucung. Ustaz, Ucung. Antum, fadhal silakan. Di situ apa tulisannya? Asy-syajaratu muthmiratun atau apa? Hah? Itu muthmirah atau apa? Tempat antum? Mustamirah. Pakai tak tetap ya. Iya, enggak apa-apa lah, terserah lah. Ana juga nggak ngerti, Ana juga nggak tahu yang kira-kira manuskripnya yang tepat, yang benar itu yang mana. Ana belum melihat manuskripnya, makanya Ana tanya pada antum. Ana kembalikan pada antum. Intinya yang penting kita tahu terjemahnya. Allah. Mustamirah. Pakai ta, pakai sin.
Ya kurang lebih sama, tapi dia berbuah dengan sendirinya gitu. Muthmirah kan berarti dia membuahi. Ya kan ada tambahan tak itu menjadikan yang awalnya itu fiilnya itu muta'addi membutuhkan objek, maka menjadi tidak membutuhkan objek, menjadi lazim begitu. Contoh, teman-teman tahu turun itu nggak butuh objek, tapi kalau mekan dengan tambahan imbuhan mekan itu jadi membutuhkan objek. Turun jadi menurunkan, kan nggak mungkin saya menurunkan, kecuali harus ditambahkan satu kata lagi sebagai objek. Nah itu namanya muta'addi. Kalau lazim itu nggak butuh objek, sembarang, nggak masalah, kita nggak fokus pada itu. Silakan, yang penting kita fokus pada kaidah. Isim, betul, Ustaz? Marfu terletak di dan berbentuk apa? Oke, berbentuk ma'rifah, betul. Lanjut. Boleh mustamiratun, boleh, tidak ada masalah. Muthmiratun juga boleh. Muthmaratun juga tidak ada masalah. Serah antum dah bacanya. Oke, selesai. Cukup. Ini termasuk paling panjang kita hari ini. Ada satu syarat yang sangat penting, tapi nggak bisa kita jelaskan pada contoh-contoh tadi. Kita akan jelaskan pada latihan yang selanjutnya, pada latihan yang kedua. Ketika penulis beliau meminta, loh Allahu Akbar, sudah Isya. 1 menit lagi, Ustaz. Ya. Ketika penulis di sini meminta kepada kita untuk menjadikan kata-kata di bawah ini menjadi mubtada dan diberikan satu kata sebagai penjelas atau sebagai predikat yang sesuai. Nanti teman-teman bebas setelah ini memberikan penjelas atau keterangan apapun agar supaya kalimat tersebut itu menjadi sempurna. Contoh, ats-tsaubu, baju itu, kira-kira kita tambahi satu kata apa biar pas? Nah, baju itu baru, oke, betul. Ad-darajatu, sepeda itu baru, boleh. As-sariru, ranjang itu baru, ya boleh, terserah tuh, atau mau pakai baru semua boleh. Al-kitabu, buku itu baru. Kamar itu oke. Az-zahratu, bunga itu oke. Kursi itu terus itu selanjutnya tulisannya apa? Al-hir, al-hur, al-har. Apa ini kira-kira? Panas itu? Panas itu, wah itu apa kira? Menyengat. Panas itu menyengat, boleh. Adzan dulu, setelah ini kita lanjutkan. Satu kaidah penting kita masukkan agar supaya apa yang akan kita kerjakan ini nyambung, begitu teman-teman. Break adzan dulu sebentar ya. Kita lanjut teman-teman, lanjut dikit. Oke, bisa lanjut? Bisa. Oke, bismillah. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam khobar yang tadi sengaja belum kita sebutkan karena nanti akan berhubungan dengan materi kita di latihan yang kedua, bahwa khobar itu teman-teman Allah Subhanahu wa taala wajib apabila berbentuk isim. Kalau sudah berbentuk isim, maka sebenarnya juga harus ada penyesuaian. Harus ada penyesuaian. Apa yang disesuaikan? Disamakan dengan mubtada, dilihat dari mudzakkar dan muannasnya. Apakah disebut sebagai laki-laki atau jantan, atau disebut perempuan atau betina, mudzakkar dan muannas. Ana ulangi. Teman-teman pernah belajar bahasa Inggris.
Bahkan dalam bahasa Inggris pun teman-teman juga belajar bagaimana kata kerja pun juga dibedakan. Ada yang harus ditambahkan S dan ada yang tidak perlu ditambahkan S pada kata gantinya. Dalam bahasa Arab pun juga ada perbedaan. Dan salah satunya dalam bahasa Arab itu, sebuah kata itu bisa dikategorikan dari sisi laki-laki dan perempuan, tapi tidak harus jenis kelamin, begitu. Tapi tidak harus jenis kelamin, karena terkadang kita dapati ada kata benda mati tidak punya kelamin tetap disebutnya sebagai jantan, sebagai betina. Papan tulis, pulpen. Oke, kita lanjut. Sekali lagi teman-teman, khobar yang terakhir. Khobar, karena ini hubungannya dengan materi yang akan kita bahas ya. Khobar, terakhir, perhatikan. Khobar, syaratnya agar bisa menyempurnakan mubtada, apabila tadi teman-teman ketika ditanya semuanya menjawabnya, khobarnya kok berbentuk kata sifat. Berbentuk apa? Kata sifat. Maka wajib harus disesuaikan dengan mubtada, disamakan bentuk mudzakkar dan muannasnya. Sekali lagi, kalau khobarnya adalah kata sifat, kalau penjelasnya adalah kata benda, maka tidak diwajibkan sama. Misal, contoh, teman-teman membuat dua contoh seperti ini. Perhatikan, ini dalam bahasa Indonesia. Contoh pertama, contoh kedua. Misal, kita nggak usah kasih alif lam ya. Agama adalah sebuah nasihat. Oke, yang kedua, jangan agama lagi ya, nggak pas nanti. Yang mudah saja. Pulpen itu baru tadi kan. Oke. Teman-teman bisa lihat di sini dan juga bisa lihat di sini. Ini tambahan, ini tambahan. Anggap aja nggak ada, begitu. Contoh yang pertama, teman-teman bisa lihat. Agama adalah nasihat atau agama adalah sebuah nasihat. Teman-teman bisa lihat. Nasihat kira-kira kata benda di situ atau kata sifat? Karena kalau kita katakan sifat, ditambahkan yang itu harusnya sesuai. Itu namanya sifat. Kalau tambahkan yang itu sesuai. Contoh, yang nasihat. Pas nggak kira-kira? Nggak sesuai. Bisa dipastikan ini bukan kata sifat. Ini adalah kata benda. Baru. Yang baru. Berarti ini bisa kita katakan sebagai kata sifat. Nah, di antara dua khobar ini, yang wajib dia harus mengikuti yang ada di depan subjeknya, dan ini harus disamakan apabila khobarnya, predikatnya yang mana tadi? Oke, sudah ketemu? Apabila khobarnya adalah kata sifat. Selama khobarnya bukan kata sifat, kita nggak dituntut untuk menyamakan. Misal nih, contoh, ini bukan di dalam hadis ya. Kalau dalam hadis ada alif lamnya. Boleh nggak? Boleh. Semua khobar yang bukan dari kata sifat maka boleh ditambahkan alif lam. Tapi kalau dari kata sifat nggak boleh. Penjelasannya lebih rinci, nanti bisa tanyakan ke Ustaz lebih paham. Ad-dinu nasihatun. Ad-dinu nasihatun. Agama adalah sebuah nasihat. Ad-dinu di sini bentuknya mudzakkar. Disebut mudzakkar itu kalau tidak ada takmar butohnya. Dan nasihatun bentuknya adalah muannats, perempuan, karena ada takmar butohnya. Biasanya anak mencontohkan biar gampang tuh begini. Ada Saiful, kira-kira Saiful Jamil atau Saiful Jamilah? Saiful Jamil atau Saiful Jamilah? Oke, Wulan Jamil, Wulan Jamilah. Kenal semua atau nggak kenal? Antum ketika lupa,
Kembalikan ke situ. Oh iya, ada tak marbutohnya berarti untuk siapa? Untuk perempuan, untuk cewek. Nggak ada tak marbutohnya berarti untuk cowok. Ada Saiful Jamil, berarti ada Wulan Jamilah. Gambarannya begitu. Sementara untuk contoh yang kedua, karena baru itu adalah kata sifat, maka wajib harus disamakan. Kalau mubtada'nya tidak ada tak marbutohnya, maka juga tidak boleh ada tak marbutohnya. Kalau agama ada tak marbutohnya, maka juga wajib harus ada tak marbutohnya. Oke? Masih ada waktu nggak? Masih ada, dikit lagi. Oke, latihan, silahkan dibuka. Oke, silahkan dibuka teman-teman tadi. Kita mulai yang pertama. Ats-tsaubu, baju itu. Kita tambahi kata apa? Baru. Baru itu bahasa Arabnya, belum ana jelaskan sedikit. Maaf, ikhwah, kelewat. Mudzakkar dan muannats itu ada dua macam. Yang pertama lafzi, yang kedua maknawi. Lafzi itu yang tekstual, dia ada tandanya. Muannats ada lafzi, ada maknawi. Disebut lafzi sudah kita bahas, tekstual. Tekstual itu tandanya bisa terlihat. Lafzi untuk perempuan muannats itu diakhiri dengan tak marbutoh. Taknya itu bulat begitu, terikat. Seperti misal contoh saburatun. Ada tak marbutohnya di sini nih. Oke, ini disebut sebagai apa? Muannats. Saya mau tanya, kira-kira papan tulis antum lihat punya jenis kelamin nggak? Maka disebut muannatsnya ini hanya dari sisi apa? Lafzi. Nggak ada hubungannya dengan jenis kelamin. Saya dimengerti. Kemudian untuk lafzi, mudzakkar yang lafzi, maka tidak boleh ada tak marbutohnya. Seperti contoh kitabun, buku. Buku juga tidak memiliki jenis kelamin, tapi tetap dianggap sebagai mudzakkar karena bentuk kata tersebut. Dilihat tekstualnya nggak ada tak marbutohnya. Nah, yang maknawi ini yang bisa dilihat. Maka nggak peduli ada tidak adanya tak marbutoh, selama kita ngerti itu jantan, itu betina, ya sudah kita anggap itu jantan, itu betina. Bisa dipahami? Seperti misal contoh, ana mau tanya pada teman-teman, ada orang namanya Ukasyah. Kira-kira Ukasyah itu cocoknya nama laki-laki, nama perempuan? Oke, meskipun ada tak marbutohnya tetap dianggap sebagai mudzakkar, tapi mudzakkar secara maknawi karena lafzinya ternyata mirip dengan muannats. Begitu juga dengan nama perempuan Hindun atau Zainabu. Kira-kira Zainab laki-laki perempuan? Oke. Ada tanda tak marbutohnya? Nggak ada. Meskipun tidak ada tekstualnya yang terlihat, maka tetap dianggap muannats karena dilihatnya dari apa? Maknawinya. Habis waktunya. Oke, terakhir. Tadi ats-tsaubu, baju itu. Kira-kira baju itu ats-tsaubu, saya mau tanya. Kita kategorikan sebagai mudzakkar atau muannats? Mudzakkar atau muannats? Kenapa muannats? Baju itu. Mudzakkar itu laki-laki, muannats perempuan. Laki-laki atau perempuan? Boleh nggak apa-apa jawab muannats. Muannats itu perempuan. Perempuan itu ditambahi ada tak marbutohnya. Seperti Jamilah, Wulan tepatnya. Saiful nggak cocok kalau Saiful Jamilah. Saiful itu harus apa? Jamil, Wulan, Jamilah. Oke. Jadi ats-tsaubu kita memasukkannya itu kepada mudzakkar dan mudzakkarnya lafzi. Oke. Sekarang kita mau mengatakan baru. Baru itu dalam bahasa Arab adalah apa? Jadidun. Bisa jadidun, bisa jadi datun. Kira-kira kalau ats-tsaubu ada tak marbutohnya enggak? Maka yang tepat kita sebutkan jadidun atau jadidatun. Oke, sampai di sini bisa dimengerti? Contoh lagi. Kamar itu al-ghurfatu, ada tak marbutohnya berarti muannats. Lafzi atau maknawi? Kamar. Lafzi. Oke. Kira-kira tepatnya jadidun atau jadidatun?
jadi datun. Harus ada kesesuaian. Ya teman-teman, dengan Allah Subhanahu wa taala kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullahu khairan. Naktafi bihadzal qadar. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.